Alhamdulillah. Ayo tempat duduknya dirapiin dulu. Kamu ngantuk ya? Iya Bu. Mau cuci muka gak? Biasa saya cuci muka balik-balik. Oh, jangan deh, udah diam. Bangun ya. Sampahnya diambil, Imam. Tuh di kolongnya ada apa tuh? Yang Bu, sama saya Bu. Oh, ya udah ambil gak apa-apa. An-Nazofatu minal iman. Artinya Bu, kasih tahu kebersihan sebagai dari Iman. Pinter. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Lulu, Hadir Bu. Rizky, Hadir. Riyadi, Hadir Bu. Arum, Hadir Bu. Mahmud, Hadir Bu. Imam. Hadir Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa ketua kelasnya? Hadir Bu. Saya Bu. Ya, silakan dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita baca ayat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Riyadi. Baik, buat belajarnya hari ini semangat ya. Semangat Bu. Ya kalau lagi Bu di pagi kita. Harus semangat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Tetap bimbing kita Bu. Baik, sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu pengen tanya. Ada yang bisa sebutin substansi dakwah Rasulullah periode Mekah gak? Siapa yang tahu? Belum tahu Bu. Belum tahu? Oke, disimak ya biar tahu. Jadi materi kali ini adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, substansi dakwah Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Ya, silakan Imam. Balik lagi ya. Ya Bu. Bu dia balik lagi Bu. Biarin nanti saya alfain. Yang ketiga adalah kesucian jiwa atau memperbaiki akhlak. Yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Tolong Rizky dibacakan ayat beserta artinya. Baik Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Baik, terima kasih Riki. Tepuk tangan untuk Riki. Nah, di poin pertama adalah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah menjadikan substansi dakwah di Mekah. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat Arab mayoritas masih menyembah berhala. Nah, Rasulullah hadir di tengah-tengah masyarakat Arab untuk mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa gitu. Jadi gak ada yang patut disembah selain Allah. Selanjutnya yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Jadi di sini nih Nabi Muhammad mengajarkan kepada masyarakat Arab bahwa hari kiamat adalah sebagai hari pembalasan. Agar apa? Agar mereka berbondong-bondong melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena apa nih? Kebaikan yang akan dijadikan bekal untuk di kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat kelak. Selanjutnya yang ketiga, kesucian jiwa atau memperbaiki akhlak. Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha mensucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya, seperti yang dijelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Tolong dibacakan Riyadi ayat beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim.
beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu dan seluruh jiwa Surah Asy-Syams ayat 9. Baik, terima kasih Riyadi. Tepuk tangan untuk Riyadi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan ini, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah untuk apa nih? Memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Masyarakat Arab. Kenapa nih? Emang masyarakat Arab akhlaknya tidak baik. Pada zaman jahiliyah dulu, mereka itu masih banyak yang keji, melakukan perbuatan keji gitu ya. Jadi masih suka berzina dan kayak mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itu akhlaknya yang gak baik gitu. Makanya Nabi Muhammad menjadikan ini sebagai substansi dakwahnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dan dengan persatuan. Bahkan persaudaraan adalah landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Jadi Nabi Muhammad ini memberitahu nih ke masyarakat Arab bahwa kita tuh gak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi kita itu seperti makhluk sosial ya, gak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain gitu di kehidupan kita. Nah, jadi persaudaraan dan persatuan itu sangat penting. Oke, selanjutnya adalah tujuan dakwah Rasulullah. Tujuan dakwahnya ini apa? Agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum. Bu izin Bu, kalau tadi Bu. Oh iya, silakan balik lagi ya. Iya Bu. Selanjutnya strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama adalah metode strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah metode strategi dakwah secara terang-terangan. Nah, selanjutnya ibu pengen kalian membentuk dua kelompok ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Nah, cari nih penjelasan tentang metode strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Ya Bu. Udah selesai belum? Ya Bu. Udah. Belum. Waalaikumsalam, masuk. Udah. Udah Bu, udah gak. Imam mana? Belum balik-balik dari Masih tadi. nggak mau dibawa mandi. Oh, ini belum selesai ya? Iya, kayaknya masih banyak. Oh iya, saya sih tempat duduk Bu. Sini dulu. Oke, kelompok satu silakan. Baik, yang strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah menyuruh untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Sesuai dengan ajaran Islam, bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah, tapi juga kewajiban para pengikutnya, yaitu umat Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Usaha dakwah Abu Bakar As-Siddiq berhasil karena ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua, siapa yang mau membaca? Saya Bu. Silahkan Riyadi. Kalau benar dapat ini kan Bu? Iya, dapat. Dakwah secara terang-terangan ya Bu ya. Ya. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari Hilaliah nih. Jadi ini setelah turunnya wahyu yang berisi sahabat agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan, hak-hak dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini, yaitu satu mendakwah kerabat keturunan dari Bani Hashim, menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul Bukit Safa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan atau berhala dan hanya menyembah kaum
seruan kepada para penduduk di luar kota. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kiranya sampai di sini udah paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Nggak ada, yaudah Ibu yang tanya ya. Riki, sebutkan substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Oh iya, duduk ya. Satu, keesaan Allah. 2, hari kiamat. 3, kesukaran jiwa. 4, persaudaraan dan persatuan. Baik, tepuk tangan untuk Riki. Oke, selanjutnya ada berapa strategi dakwah periode Mekah dan sebutkan dulu. Ada 2, Bu, Apa? yaitu secara sembunyi-sembunyi sama secara terang-terangan. Tepuk tangan untuk lulu. Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini nggak? Saya, Bu. Silakan Harum. Jadi simpulannya substansi dakwah Rasulullah periode Mekah ada 4, yaitu keesaan Allah, hari kiamat, sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa atau memperbaiki akhlak, persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum. Baik, terima kasih Harum. Tepuk tangan untuk Harum. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini adalah substansi dakwah Rasulullah periode Mekah itu ada 4. Yang pertama, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa atau memperbaiki akhlak. Yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. Lalu tujuannya adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang hukum, agama, dan moral. Lalu strategi dakwah itu ada 2, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Baik, sekiranya sampai di sini saja, kurang lebihnya